semuanya, selamat datang di podcast Tech Insight. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang skala maturity dalam framework COVID. Dan juga kita akan membahas studi kasus penerapan OT audit di perusahaan. Saya Abdul Nawir akan memandu diskusi ini bersama dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dewi Gasya Utari sebagai seorang IT Governance Consultant dan Vera Fiska, yaitu seorang auditor IT senior. Halo Dewi dan Vera. Halo Abdi, senang banget udah diundang di podcast ini. Halo semuanya, senang bisa bergabung di podcast kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin Dewi bisa jelaskan apa itu skala maturity dalam COVID. Nah, tentu skala maturity dalam COVID itu digunakan untuk menilai sejauh mana proses TI dalam sebuah organisasi itu sudah matang. Nah, ada 6 level pada maturity, mulai dari level yaitu non-existent, hingga level 5 yaitu optimize. Level 0 sendiri atau non-existent itu tidak ada proses yang berjalan. Nah, level 1 ada initial or ad hoc. Nah, di dalam ini prosesnya sudah ada tapi tidak teratur. Yang ketiga ada level 2 yaitu repeatable. Nah, pada repeatable proses sudah mulai terdokumentasi tapi belum konsisten. Di level 4 ada define. Nah, pada define proses sudah terdokumentasi dengan jelas dan sudah konsisten. Di level 5 ada manage. Nah, pada manage sendiri prosesnya sudah terukur dan dikontrol dengan baik. Pada level 5 yaitu optimize. Nah, optimize sendiri ini prosesnya itu sudah terintegrasi, efisien serta terus ditingkatkan. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin baik juga tata kelola IT-nya. Jadi betul sekali, semakin tinggi level maturity-nya, maka organisasi semakin siap untuk menghadapi resiko dan dapat memanfaatkan TI dengan optimal. Nah, sekarang kita masuk di studi kasus. Mungkin Vera bisa berikan contoh penerapan IT audit dalam dunia nyata. Saya ambil contoh dari PT Agrotech Nusantara, sebuah perusahaan agrotech yang sedang berkembang. Saat dilakukan IT audit menggunakan COVID 2019, ditemukan bahwa proses IT risk management mereka itu berada di level 2 yaitu repeatable. Nah, artinya itu prosesnya sudah ada, tetapi dokumentasi dan konsistensinya itu masih sangat lemah. Beberapa resiko TI seperti downtime server belum memiliki rencana mitigasi yang formal. Lalu, apa rekomendasi yang dapat diberikan? Kalau kami itu menyarankan agar agrotech itu yang pertama meningkatkan dokumentasi prosedur IT risk management. Nah, yang kedua menerapkan monitoring otomatis untuk resiko server downtime. Yang ketiga membuat pelatihan rutin agar tim TI memahami prosedur mitigasi resiko. Nah, dengan ketiga langkah ini kami mengharapkan dalam 6-12 bulan maturity levelnya bisa naik dari level 2 ke level 3 yaitu define. Dan yang menarik, ketika perusahaan ini mulai mengikuti rekomendasi tersebut, mereka sudah bisa mengurangi potensi kerugian akibat downtime hingga 30%. Itu merupakan salah satu bukti bahwa penerapan COVID memang membawa dampak yang nyata. Oh, jadi skala maturity COVID bukan hanya sekadar teori, tapi juga bermanfaat untuk mengetahui posisi organisasi dalam tata kelola IT. Sebelum kita tutup, mungkin Dewi dan Vera ada pesan singkat yang akan disampaikan. Oke, jadi saya hanya ingin menekankan bahwa mengukur maturity level itu sebuah langkah yang penting agar perusahaan tahu harus mulai dari mana untuk meningkatkan tata kelola IT-nya. Dan jangan lupa IT audit dengan framework COVID membantu perusahaan bukan untuk membuat kesalahan, tapi untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret. Terima kasih Dewi dan Vera atas sharingnya, dan semoga bermanfaat untuk para penonton. Jangan lupa ikuti episode berikutnya di Tech Insight. Sampai jumpa.